Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardi Kusuma dari Prodi Teknik Informatika A, Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai System Development Methodology atau metodologi pengembangan sistem. Dalam pengembangan suatu software, tentunya membutuhkan metode untuk membentuk rangka kerja agar sesuai dengan keinginan atau rencana pengembang. Pemilihan model SDLC yang digunakan untuk pengembangan sistem akan menentukan kualitas dari sistem yang akan dibuat atau dikembangkan. Dan juga hal ini akan juga menentukan biaya dan kebutuhan lainnya dalam pengembangan sistem. Memilih dan menentukan suatu metodologi dalam merancang dan membangun perangkat lunak sistem informasi bukanlah hal yang mudah dilakukan, seperti yang dibayangkan, karena semua metodologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara garis besar, metodologi pengembangan sistem terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur desain, yang kedua rapid development, dan yang ketiga agile development. Struktur desain. Untuk struktur desain ini, metodenya itu secara bertahap yang terbagi menjadi dua. Ada waterfall method dan parallel development. Metode waterfall. Metode ini merupakan metode pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan, yang dimulai dari tahap perencanaan konsep, desain atau pemodelan, implementasi, pengujian atau verifikasi, dan pemeliharaan terakhir. Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston Roy sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno. Metode ini juga termasuk ke dalam metode klasik atau metode yang tradisional. Tetapi metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan atau dipakai di dalam software engineering. Model pengembangan ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Metode waterfall ini cocok digunakan untuk proyek pembuatan sistem baru dan juga pembangunan pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berskala besar. Kelebihan dan kekurangan metode ini, yang pertama kelebihannya yaitu metode mudah untuk dipahami dan digunakan, tahapan dipahami dengan baik, kontrol manajemen yang baik. Kekurangan metode waterfall ini yaitu semua kebutuhan harus diketahui di awal. Yang kedua, waktu yang lama antara sistem, proposal, dan penyerahan sistem baru. Yang ketiga yaitu desain harus spesifik sebelum melakukan programming. Selanjutnya yaitu metode paralel atau pengembangan dengan paralel. Seperti waterfall model, namun metode ini membagi ke beberapa sub-project. Seperti terlihat pada gambar, dibagi menjadi beberapa sub. Jadi parallel development ini mencoba untuk mengatasi masalah penundaan yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Bukannya melakukan desain dan implementasi secara berurutan, parallel development melakukan desain umum untuk seluruh sistem dan kemudian membagi proyek menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan implementasi secara paralel. Jadi seperti diketahui pada gambar ini, desainnya itu dibagi lagi menjadi tiga dan juga implementasinya menjadi berapa subproyek, lalu diintegrasikan kembali. Masuk ke Rapid Application Development atau RAD. RAD ini terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama yaitu Phase Development atau Iterative Model. Yang kedua ada Prototyping. Dan terakhir ada turunan dari Prototyping, yaitu Throwaway Prototyping. Iterative Model. Metode ini seperti terlihat pada gambar. Metodologi ini mengandalkan pembangunan aplikasi perangkat lunak satu langkah pada satu waktu dalam bentuk memperluas model. Metodologi ini didasarkan pada spesifikasi awal model dasar dari aplikasi yang dibangun. Tahapan analisis mengidentifikasi keseluruhan konsep sistem, kemudian mengkategorikannya kebutuhan ke dalam beberapa versi seperti terlihat di gambar. Ada sistem versi pertama, sistem versi kedua, dan sistem versi ketiga. Tahapan analisis kemudian memasuki desain, implementasi, namun hanya pada kebutuhan yang diidentifikasi pada versi pertama. Kebutuhan dasar dan penting dimasukkan ke versi pertama dari sistem.
Jadi pada saat pembangunan sistem pertama itu menjadi dasar dan dimasukkan yang bagian penting di sistem pertama tersebut. Dan ini pada metode ini dari tahapan analisis dibagi lagi menjadi beberapa versi seperti terlihat pada gambar. Versi tersebut pasti memiliki dimulai dari analisis, desain, dan implementasi. Dan mungkin tidak hanya 3 versi saja, namun bisa sampai versi selanjutnya. Jadi tidak patokannya tidak pada gambar ini. Untuk kelebihan dan kekurangan dari PES development atau iteratif model itu, yang kelebihannya yaitu mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna dengan cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu sistem awal sengaja tidak lengkap, sistem rekrutmen berkembang tergantung pandangan dari versi user. Prototyping. Pendekatan prototype model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa memerinci kebutuhan input, pemrosesan dan outputnya, sementara pengembangan tidak begitu yakin. Prototyping. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa memerinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma adaptasi sistem operasi atau bentuk antarmuka manusia-mesin yang harus diambil. Untuk kelebihan, metode ini yaitu sangat cepat memberikan sistem bagi pengguna untuk berinteraksi. Prototyping meyakinkan klien bahwa tim proyek bekerja dengan baik, jadi tidak ada penundaan yang lama di mana pengguna melihat kemajuan. Yang ketiga yaitu pengguna dapat berinteraksi dengan prototipe untuk lebih memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Untuk kekurangan sendiri yaitu sistem rilis yang cepat memiliki tantangan untuk mencoba melakukan dengan hati-hati pada fase analisisnya. Yang kedua, hal-hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengembang sistem yang kompleks karena isu dan permasalahan mendasar yang tidak diakui dengan baik sampai ke dalam proses pembangunan. Throwaway prototyping. Jadi throwaway prototyping ini merupakan dari turunan dari metode prototyping. Fokus metode ini yaitu untuk menguji fitur yang tidak dipahami dengan menganalisis, merancang, dan membangun prototype design. Prototype design merupakan bagian dari sistem yang perlu perbaikan tambahan, dan itu hanya cukup rinci untuk memungkinkan pengguna untuk memahami isu-isu yang sedang dipertimbangkan. Setelah masalah diselesaikan, proyek bergerak ke dalam desain dan implementasi. Pada titik ini, desain prototype dibuang, yang merupakan perbedaan penting antara throwaway prototyping dan prototyping, di mana prototype berkembang menjadi sistem final. Jadi perbedaannya yaitu desain pada metode ini yaitu prototype-nya dibuang. Dan juga di mana prototype berkembang menjadi sistem final. Agile development. Ini merupakan metode yang modern. Jadi metode agile tergolong ke dalam metode modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerja masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini karena berkaitan erat dengan metode agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena pengguna perangkat lunak. Untuk kelebihan dari metode agile development yaitu dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, perubahan dengan cepat ditangani. Sedangkan kekurangannya yaitu pengembangan harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Dan ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang berskala besar, lebih dari 20 orang. Di Agile ini terbagi menjadi tipenya itu terbagi menjadi beberapa. Di sini yang pertama yaitu ada Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim
incremental product, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Scrum memiliki tahapan yang terstruktur dan bersifat perulangan, sehingga jika produk pada sprint pertama belum cukup memenuhi kebutuhan, maka pada sprint berikutnya dapat dikembangkan sistem yang sesuai dengan evaluasi pengguna. Metode Scrum ini dapat digunakan pada perkembangan software dengan memperhitungkan teknik, proses, dan kreativitas para pengembangnya. Selanjutnya ada metode Extreme Programming. Jadi metode ini adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Extreme Programming bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Jadi metode ini mengambil pendekatan ekstrim dalam iteratif development, seperti terlihat pada gambar, yaitu alur metode ini yaitu planning, design, coding, dan testing. Itu metodologi selection strategi atau strategi dalam pemilihan teknologi. Jadi di sini yang pertama ada kejelasan persyaratan pengguna, yang kedua ada kefamiliaran dengan teknologi, lalu ada sistem complexity atau kompleksitas sistem, yang keempat ada sistem reliability atau reliabilitas sistem, yang kelima ada short time schedule atau jadwal pendek atau jadwalnya itu singkat, dan yang keenam dan terakhir yaitu schedule visibility, jadwal visibilitas. Nah, berdasarkan tabel ini kita dapat melihat atau menentukan metodologi seperti apa yang dapat kita ambil atau kita tentukan untuk pengembangan perangkat lunak kita. Nah, seperti misalkan pada kategori waktu, jadi jadwal waktu yang pendek atau jadwal waktu yang singkat, kita dapat menggunakan atau metode yang paling bagus digunakan adalah di sini berdasarkan tabel ini ada pace, prototyping, dan juga extreme programming. Jadi jika kita ingin mengembangkan perangkat lunak kita dalam waktu yang singkat, maka yang paling bagus metodenya yaitu pace, prototyping, dan juga extreme programming. Nah, untuk kategori kefamiliaran teknologi, itu yang paling bagus adalah throwaway prototyping. Jadi misalkan juga untuk kefamiliar teknologi, itu dapat menggunakan metode throwaway prototyping. Nah, selanjutnya seperti itu juga ke kategori lainnya dalam pengembangan perangkat lunak kita. Referensinya. Sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.